Halo, perkenalkan nama saya Harley Samuelson dengan NIM akhir 0088 dari kelas AAB. Hari ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dari mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu penulisan karya ilmiah di pertemuan ke-14. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan apa itu penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah adalah suatu karya yang memuat dan mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaedah-kaedah keilmuan. Istilah ilmiah yang mengikuti kata karya menunjukkan bahwa karya ilmiah merupakan sebuah karya yang disusun secara ilmiah, mengikuti standar keilmuan tertentu, dan harus disusun dengan format yang sangat baku. Karya ilmiah harus disusun dengan mengikuti langkah-langkah metode ilmiah, yaitu pertama, menemukan masalah. Lalu yang kedua, menemukan hipotesis. Yang ketiga, mengumpulkan data, mengambil simpulan, dan menguji simpulan kembali. Metode ilmiah tersebut merupakan roh sebuah proses penulisan karya ilmiah. Penulisan semua bentuk karya ilmiah pasti akan melewati proses-proses tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik dari karya ilmiah. Yang pertama, mengacu kepada teori. Yang kedua, berdasarkan fakta, logis, objektif, sistematis, valid, jelas, seksama, tuntas, bahasanya baku, dan yang terakhir, penulisan sesuai dengan aturan standar nasional atau internasional. Jenis-jenis karya ilmiah setidaknya dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada paper dan makalah, yang kedua laporan praktikum, ketiga artikel, dan yang terakhir atau yang keempat adalah tugas akhir. Pertama, saya akan menjelaskan tentang paper dan makalah. Paper dan makalah merupakan rumusan atau simpulan pemikiran sebagai hasil telaah atau pengkajian sederhana dari sebuah referensi bacaan, pemikiran tokoh, ilmuwan, atau penulis sebelumnya. Karya ilmiah jenis ini biasanya diberikan oleh dosen atau guru kepada mahasiswa atau siswanya. Tujuannya adalah untuk memberikan ruang bagi peserta didik dalam menuangkan gagasan ilmiahnya untuk mengasah kemampuan intelektualnya dalam menanggapi permasalahan yang berkembang. Makalah biasanya disajikan dalam forum seminar, lokakarya, workshop, dan sejenisnya. Sering dikatakan bahwa paper merupakan sebuah karya ilmiah yang lebih ringkas dari makalah. Lalu yang kedua ada laporan praktikum. Laporan praktikum biasanya merupakan laporan tertulis dari serangkaian kegiatan praktikum yang telah dilakukan oleh seorang atau sekelompok siswa atau mahasiswa. Dalam menuliskan laporan, unsur kronologis menjadi sangat penting karena praktik kerja baik di lapangan maupun di laboratorium terdiri atas tahapan-tahapan yang sistematis yang harus dilaporkan secara sistematis juga. Dengan demikian, penulis laporan praktikum dituntut untuk menyampaikan sebuah kegiatan secara sistematis, runtut, dan terperinci. Lalu yang ketiga ada artikel. Artikel merupakan gagasan tertulis dari penulis tentang suatu permasalahan yang didasarkan pada kajian pustaka atau hasil penelitian. Artikel merupakan diseminisasi pemikiran dari ahli atau seseorang yang secara intens mengamati permasalahan tertentu. Artikel hampir mirip dengan makalah. Yang membedakannya, ruang publikasinya. Apabila makalah disampaikan dalam forum seminar atau workshop, artikel dipublikasikan di media massa baik jurnal ilmiah maupun media massa seperti koran atau majalah, yang biasa disebut artikel ilmiah populer. Dan yang terakhir ada tugas akhir, baik skripsi tingkat sarjana 1, tesis sarjana 2, maupun disertasi sarjana 3. Merupakan karya ilmiah yang ditujukan untuk mengakhiri studi di perguruan tinggi. Tugas akhir biasanya berupa hasil penelitian dari bidang tertentu, sesuai jurusan atau program studi yang diambil, yang kemudian diujikan secara lisan untuk memperoleh derajat kelulusan dan kelayakan karya tersebut. Pengelompokan mengenai jenis karya ilmiah lain dilakukan dengan membedakannya dari segi materi, susunan, tujuan, serta panjang pendeknya karya tulis ilmiah tersebut. Penentuan jenis atau macam karya ilmiah biasanya disesuaikan dengan peruntukan karya ilmiah tersebut. Secara garis besar, mengklasifikasikannya karya ilmiah menjadi 2, yaitu karya ilmiah pendidikan. Saya akan jelaskan karya ilmiah pendidikan terlebih dahulu. Karya ilmiah pendidikan digunakan untuk tugas meresume pembelajaran serta sebagai prasyarat mencapai suatu gelar pendidikan. Karya ilmiah pendidikan itu terdiri dari 5,
Yang pertama paper atau makalah, praskripsi untuk memperoleh gelar sarjana muda, yang ketiga skripsi, 4 tesis, dan yang terakhir disertasi. Selanjutnya karya ilmiah panduan, yang itu ada 3: panduan pengajaran, buku pegangan, dan yang terakhir buku pelajaran. Lalu karya ilmiah referensi, yang pertama kamus, dan yang kedua itu ada ensiklopedi. Selanjutnya ada karya ilmiah penelitian, contohnya seperti makalah seminar, laporan hasil penelitian, dan jurnal penelitian. Lalu saya akan menjelaskan sistematika penulisan. Sistematika penulisan karya ilmiah. Sampai sekarang format penyajian karya ilmiah belum ada yang baku. Format karya ilmiah standar LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dengan penulisan skripsi, tesis, ataupun disertasi pada perguruan tinggi tidak sama. Bahkan, perguruan tinggi yang satu dengan perguruan tinggi yang lain dalam menentukan format tulisan ilmiah sering berbeda. Oleh karena itu, penulisan karya ilmiah harus menyadari terlebih dahulu untuk siapa tulisan itu nanti akan diajukan. Jika penulisan karya ilmiah itu untuk mendapatkan angka kredit dari LIPI, maka format tulisannya harus mengikuti format LIPI. Demikian juga karya ilmiah untuk meraih gelar sarjana, format penulisannya mengikuti format perguruan tinggi. Untuk memenuhi prasyarat memperoleh gelar, seorang mahasiswa dituntut untuk membuat karya ilmiah berupa tugas akhir atau TA. Pembuatan TA atau skripsi diawali dengan pembuatan proposal penelitian untuk menyusun tugas akhir dan atau skripsi terdiri dari atas komponen yang sama. Demikian juga komponen tugas akhir atau skripsi. Letak perbedaan antara kedua terletak pada kadar kedalamannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu bagian laporan tugas akhir atau skripsi. Yang pertama, ada lembar administratif. Di lembar administratif terdiri dari sampul sebagai halaman terdepan. Yang pertama dibaca dari suatu karya ilmiah. Halaman sampul dapat memberikan informasi singkat, jelas, dan tidak bermakna ganda. Yang kedua ada halaman judul secara umum. Yang ketiga ada lembar persetujuan. Yang keempat ada lembar pernyataan karya sendiri. Di halaman ini berisi pernyataan tertulis dari penulis. Yang kelima ada lembar moto. Di sini lembar moto adalah lembar yang memuat slogan yang mampu menginspirasi penulis dalam melaksanakan penulisan karya ilmiah pada khususnya dan menjalankan kehidupan akademik pada umumnya. Yang pertama, bagian isi. Bagian isi terdiri dari prakata halaman, abstrak, daftar isi, daftar tabel, pendahuluan. Di pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian manfaat, penjelasan, dan yang terakhir ada kajian pustaka. Penelitian sebagai kaitan ilmiah di dalamnya memerlukan dugaan atau jawaban sementara sebagai argumentasi dalam mengkaji persoalan. Jadi dalam mengkaji suatu teori, tidak hanya teori yang relevan saja, teori yang bertentangan juga diperlukan sebagai kerangka berpikir peneliti. Kajian pustaka membuat 2 hal pokok. Pertama, deskripsi teoritis tentang objek, dan yang kedua, argumentasi atas hipotesis. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian disusun dengan rancangan penelitian, lokasi penelitian, subjek, instrumen penelitian, pengumpulan data, analisis data subbab. Selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan bagian. Lalu ada penutup, daftar pustaka. Dan yang terakhir, lampiran-lampiran hendaknya berisi keterangan-keterangan yang dipandang penting untuk sebuah karya ilmiah. Jadi kesimpulannya, karya ilmiah adalah suatu karya yang memuat dan mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaedah-kaedah keilmuan. Karya ilmiah mengandung 3 bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Karya ilmiah juga mempunyai sejumlah karakteristik seperti mengacu kepada teori logis, objek, sesama, dan sebagainya. Jenis karya ilmiah meliputi 1 makalah, 2 kertas kerja, 3 laporan praktik kerja, 4 skripsi, 5 tesis, dan 6 disertasi. Sekian penjelasan materi tentang penulisan karya ilmiah dari saya. Terima kasih.